mau mengkaji Al-Qur'an nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar. Washolli li rabbika wanhar inna syainaka wal abtar. Bahasa Indonesianya nih. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Di dalam Al-Quran, Tuhan seluruh alam gak menulis waktu-waktu sholat. Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya nih, di akhir zaman itu, akhir zaman apa? Zaman teknologi berganti ke zaman teknologi solar, bensin berganti ke teknologi magnet dan baterai. Makanya di dalam rukun iman percaya kepada hari kiamat. Kenapa hari kiamat harus dipercayain? Karena bumi itu dibuatnya dengan kadarnya atau dengan takarannya. Gak bakalan hancur-hancur bumi itu. Makanya contohnya nih, ketika planet yang satu ingin mendekati planet yang lainnya, mereka akan berjauhan. Makanya bumi dan planet-planet yang lainnya itu selalu berputar pada porosnya. Makanya bumi itu nggak bakalan hancur-hancur. Saya itu Satrio Piningit asli, namanya Agung Nur Surojo. Jadi poin pentingnya nih, saya itu disuruh sama bokap sama nyokap buat ngelurusin semua ajaran agama. Di akhir zaman itu semua agama itu dipecah belah sama hadis. Makanya dulu itu para pendiri bangsa Indonesia dan leluhur bangsa Indonesia menjaga satu kitab. Namanya kitab apa? Namanya kitab Al-Quran. Hadis itu perkataan yang membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau orang meninggal, yang ditanya bagaimana? Siapa guru kamu? Bukan begitu yang ditanyanya. Yang ditanyanya, apa kitab kamu? Al-Quran. Siapa guru kamu? Al-Quran. Udah gitu aja. Orang kalau bisa ngebaca pasti bisa berpikir. Udah bisa ngebedain benar salahnya perbuatan. Kalau nggak bisa berpikir nggak mungkin bisa ngebaca. Jadi intinya semua agama itu dipecah belah. Dipecah belahnya sama apa? Dipecah belahnya sama hadis atau perkataan yang membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Itu intinya. Buddha juga sama, Hindu juga sama. Kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Yang ditanya seperti ini nih, kenapa umat Kristen sama umat Islam berantem melulu? Karena di dalam agama Islam yang namanya berdoa kepada Nabi dapat pahala, berdoa kepada malaikat dapat pahala. Yang gak diperbolehin menyembah Nabi, menyembah malaikat dapat dosa. Kenapa? Karena tertulisin dengan jelas di dalam Al-Quran. Ada peringatan dari Tuhan seluruh alam, jangan menyembah ke selain Allah, atau jangan mencari pelindung ke selain Allah. Kenapa? Karena itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Makanya guru kamu siapa? Al-Quran. Al-Quran itu membawa bukti yang nyata, mempertanggungjawabin apa yang diajarin, apa yang diperingatin. Itu intinya. Orang yang belajar ke Al-Quran langsung, muridnya siapa? Yang menulis Al-Quran kalau nggak Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Bapak Raja Neptunus sama Ibu Putri Ratu Gres atau Ratu Pantai Selatan. Yang menulis Al-Quran siapa? Yang menulis Al-Quran, ya Tuhan seluruh alam. Jadi poin pentingnya tuh di situ, dicatat. Jadi intinya apa? Intinya orang yang belajar ke Al-Quran, muridnya siapa? Muridnya Tuhan seluruh alam. Dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya nggak bakalan salah. Guru kamu siapa? Hadis. Ya udah kamu berpegang ke hadis saja. Guru saya Al-Quran.
guru saya Al-Quran. Terus pas kayak gitu kan, udah kayak begitu, guru kamu siapa? Al-Quran. Datang Al-Quran, nolongin orang yang percaya kepada Al-Quran. Jadi intinya itu tadi. Ini pas saya lagi ngomong ini, pikiran saya lagi digangguin, makanya udah terima aja konsekuensinya, bisa disumpah dengan Al-Quran. Udah, itu intinya. Jadi guru kamu siapa? Al-Quran. Al-Quran gurunya. Kitab kamu apa? Al-Quran. Udah gitu aja, nggak masalah. Kamu apa? Guru kamu siapa? Hadis. Ya udah, kamu pegang hadis saja. Guru kamu siapa? A. Dipanggilin gurunya. Guru kamu siapa? A lagi, dipanggil lagi gurunya. Guru kamu siapa? A lagi. Udah tahu salah kok masih dipikirin, masih dilakuin. Kalian kan punya akal dan pikiran. Makanya itu tadi, dipertanggungjawabin. Gurunya bakalan lari, hadis itu bakalan lari, semua itu bakalan lari. Tapi Al-Quran gak bakalan lari. Gak bakalan lari Al-Quran mah, karena dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya. Jadi jangan takut. Makanya orang nih di akhir zaman itu dipecah belah sama apa? Sama hadis, sama orang-orang yang sok pinter. Udah tahu gurunya salah kok masih dilakuin. Kalian kan punya akal dan pikiran, gurunya lari nangis. Jadi dipertanggungjawabin. Udah, kamu ikut sama guru kamu aja. Guru kamu di mana? Di neraka jahanam. Guru saya Al-Quran. Masih dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya. Jangan takut. Berpegangnya ke Al-Quran aja. Ajarin yang lainnya. Kenapa? Karena peperangan di akhir zaman itu peperangan lawan siapa? Lawan orang-orang yang sok pinter. Makanya Tuhan seluruh alam pernah berkata di dalam Al-Quran, neraka jahanam itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Artinya dari manusia yang batu. Lu batu banget dibilangin, gak bisa dibilangin. Lu batu banget dijelasin, gak bisa dibilangin. Lu keras kepala banget jadi orang, gak bisa dibilangin. Artinya dari orang yang keras kepala. Orang kalau keras kepala jadi penghuni neraka jahanam, udah biarin aja. Yang penting itu tadi, jangan keras kepala. Kenapa nih di tahun 1440 Hijriah, sekarang udah 1447 tuh. Waktu lagi parah-parahnya itu 1440 Hijriah, di parah-parahnya. Kenapa kitab Al-Quran disempurnain lagi? Karena Al-Quran itu udah bener, banyak orang yang ngerasa bener sendiri. Intinya apa? Intinya meskipun udah bener, jangan pernah ngerasa bener sendiri. Kenapa? Karena Tuhan seluruh alam itu Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Jadi poin pentingnya tuh dicatat. Dalam agama Islam, menyembah ke selain Allah perbuatan yang musyrik. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Sholat kamu kayak gimana? Sholatnya umat Kristen kayak gimana? Itu berdoa namanya, bukan sholat. Sholat kamu kayak gimana? Itu berdoa namanya, bukan sholat. Makanya kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Jadi poin pentingnya itu di situ dicatat. Terus apalagi namanya, kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Kitab Taurat menunggu Al-Quran. Berapa banyak orang Kristen yang masuk ke Islam secara sendirinya dengan membaca kitabnya dengan benar? Banyak, nggak bisa dihitung, karena membaca kitabnya dengan benar. Kitab yang mempertanggungjawabkan semua agama itu kitab apa? Kitab Al-Quran. Makanya di dalam, kalau orang sering dengar nih, sholat sama sembahyang. Sembahyang itu untuk sebutan untuk agama Buddha dan Hindu. Kalau orang Kristen meninggal, yang disalib siapa? Orang Kristennya sendiri. Kenapa? Karena kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Itu intinya. Jadi sejarah nih, baca sejarah. Kenapa agama Buddha diajarin agama Buddha? Orang suruh belajar sama makhluk. Agama Buddha itu belajar sama makhluk. Makhluk itu banyak yang benar, banyak yang nggak benar. Terus agama Hindu belajar dari mana? Belajar dari alam. Alam itu banyakan dikagumin tapi nggak tahu artinya. Jadi poin pentingnya bagaimana? Poin pentingnya tuh di situ. Jadi karena makhluk sama alam banyak yang nggak benar, Tuhan seluruh alam menulis kitab Taurat untuk menghukum orang-orang yang keras kepala. Baru Tuhan seluruh alam menulis kitab Al-Quran.
udah ditulis kitab Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu belajar dari mana? Belajar dari alam, belajar dari makhluk, belajar dari kesalahan makhluknya. Terus disempurnain lagi. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu udah benar. Banyak orang yang ngerasa benar sendiri. Kenapa? Itu tadi. Makanya Tuhan seluruh alam pernah berkata, bukan berkata. Tuhan seluruh alam mempunyai rukun iman. Di dalam rukun Islam itu ada namanya rukun iman, itu ada 6 perkaranya. Salah satunya percaya kepada hari kiamat. Kenapa hari kiamat itu cuma dipercayain doang? Karena itu tadi, bumi itu nggak bakalan hancur-hancur. Itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ dicatat. Islam itu asli agama bangsa Indonesia. Asli agama bangsa Indonesia. Makanya kalau sholat tahajud ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Kecuali Candi Borobudur adanya di Saudi Arabia, mungkin Islam asli agama sono. Ini Candi Borobudur adanya di Pulau Jawa. Islam asli agama bangsa Indonesia, makanya sholat tahajud. Kiblatnya kemana? Mau ke Ka'bah nggak apa-apa, mau ke Candi nggak apa-apa. Kalau ditanya bagusnya kemana bagusnya? Bagusnya ke arah matahari tenggelam. Pernah baca kisah Nabi Nuh kan? Kisah Nabi Nuh itu kisah pelaut. Itu intinya. Jadi poin pentingnya itu di situ. Baru nih mengkaji Al-Qur'an nih. Makanya banyak orang takut masuk agama Islam. Kenapa? Karena di akhir zaman itu banyak orang yang berlindung di bawah agama, berlindung di bawah negara, tapi kelakuannya kayak binatang. Semua itu dipertanggungjawabin, tenang aja. Makanya mengkaji Al-Qur'an itu, Tuhan seluruh alam itu nggak menulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya Tuhan seluruh alam hanya menulis, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Sholat itu sebagai bentuk dari apa? Dari rasa takut dan rasa syukur. Bentuk rasa takut itu seperti apa? Ngejauhin larangan agama. Kalau kamu ngakunya takut sama Tuhan, itu harus ngejauhin larangan agamanya. Jangan sholat, sembahyang, larangannya dilakuin. Itu dosanya gedenya minta ampun. Makanya yang kewajiban itu apa? Yang kewajiban itu bersedekah 2,5% tepat sasaran, baru namanya kewajiban. Bukan sholat, tapi sholat diwajibin cuma 1 kali dalam seumur hidup manusia. Cuman sholat 5 waktu itu nggak diwajibin. Kenapa? Guru kamu siapa? Al-Qur'an. Guru saya Al-Qur'an. Makanya di sini tulisnya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Karena apa? Karena Tuhan seluruh alam itu nggak mau menyiksa makhluk-makhluknya. Nggak mau bokap ama menyokap menyiksa makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang nggak sholat, yang nggak sembahyang, hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Makanya tuh sifat dasarnya aja dikasih tahu. Kalau nggak bisa sholat, nggak bisa sembahyang, minimalnya ngejauhin larangan agama. Baru belajar sholat, baru belajar sembahyang. Itu baru bener. Jangan sholat, sembahyang, kelakuannya kayak binatang. Bikin orang takut masuk agama Islam aja. Masih mending kayak begini, jarang sholat, jarang sembahyang, tapi ngejauhin larangan agama. Daripada lu sholat 5 waktu tapi larangannya dilakuin. Terus ngeluh, hidup ini nggak adil. Kenapa? Nggak punya waktu buat bekerja. Hidupnya penuh dengan penyakitan. Semua aja di dalam semua ajaran agama itu nggak boleh yang namanya nyiksa diri sendiri, apalagi nyiksa orang lain. Yang paling penting itu ngejauhin larangan agama, itu yang paling penting. Makanya guru kamu siapa? Al-Qur'an. Udah berpegangnya ke Al-Qur'an aja. Iya, masing-masing kamu dengan guru kamu, saya dengan guru saya. Makanya Islam itu terbagi menjadi 74 aliran. Kamu aliran mana? Saya aliran Al-Qur'an. Udah itu aja. Makanya, dan berkurbanlah sebagai ibadah. Yang dimaksud berkurbanlah sebagai ibadah itu apa? Bisa juga lebaran haji berkurban. Bisa lebaran haji berkurban. Kan ada kan lebaran haji berkurban. Cuman kalau dikaji secara jauh. Terus kenapa nih? Kembalinya ke satu dulu. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan seluruh alam itu nggak mau menyiksa makhluk-makhluknya.
Makanya bokap sama nyokap nggak mau menyiksa makhluk-makhluknya, makanya nggak menulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dan berkurbanlah sebagai ibadah, artinya kalau dikaji secara jauh nih, yang dimaksud berkurbanlah itu artinya apa? Artinya mengorbankan. Mengorbankan apa? Mengorbankan waktu bisa. Makanya kalau pernah dengar orang ceramah nih, bekerja adalah ibadah. Pernah dengar orang ceramah kayak begitu kan? Di mana tertulisnya bekerja adalah ibadah? Di sini di surah Al-Kautsar. Dan berkurbanlah sebagai ibadah, artinya mengorbankan waktu untuk bekerja. Bekerja di jalan yang baik, makanya bekerja disebut ibadah. Adanya di mana? Di surah Al-Kautsar. Kalau belum waktunya bekerja ngapain Ustadz? Kalau belum waktunya bekerja nih, mengorbankan waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak yang mengorbankan waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya masuknya dalam anak yang beribadah. Itu intinya. Baru yang ketiganya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Deket-deketan. Salah. Ke masjid. Salah. Artinya ngejauhin larangan agama. Orang kalau ngejauhin larangan agama itu udah otomatis ngedekatin dirinya kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jarang sholat, jarang sembahyang, meninggalnya masuk surga. Kenapa? Karena ngerti yang diajarin yang ada di dalam Al-Quran. Baru mengkaji surah Al-Ma'un nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arwaital ladzi yukadzibu bidin fajalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu wala ta'mil miskin fa wailul lil musallin alladzina an salatihim saun alladzina yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata lain dari mendustakan itu mengkhianati. Tahukah kamu orang yang mengkhianati agama? Maka itulah orang yang mengardik anak yatim. Maka itulah orang yang mengardik anak yatim. Anak yatim itu anak orang, artinya orang yang mengambil hak orang lain. Orang yang mengambil hak orang lain masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agamanya. Sekarang begini, kamu kalau dihianatin, diapain? Kamu berkhianat tuh sama agama, sama negara, diapain? Dia dikeluarin dari agama, dikeluarin dari negara. Artinya apa? Artinya orang yang mengambil hak orang lain masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Ya dikeluarin dari agama, dikeluarin dari negara. Makanya jangan sholat, jangan sembahyang. Baru yang ketiganya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin itu orang apa? Orang susah. Orang susah itu tertindas apa enggak? Tertindas. Maka celakalah orang yang sholat. Yang enggak menolong orang yang sedang kesusahan, yang sedang tertindas aja, sholat sama sembahyangnya enggak diterima. Apalagi orang yang mengambil hak orang lain. Artinya orang yang masuk dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Artinya dikeluarin dari agama, dikeluarin dari negara. Artinya kalau yang nggak nolong orang kesusahan aja, sama orang tertindas aja, sholat sama sembahyangnya nggak diterima. Apalagi orang yang mengambil hak orang lain. Udah jelas dikeluarin dari agama, dikeluarin dari negara. Makanya yang kewajiban itu apa? Bersedekah 2,5% tepat sasaran. Nggak bisa dikasih sama guru, sama ulama, sama orang-orang yang mampu. Kenapa? Karena masuknya dalam golongan orang yang mengambil hak orang lain. Itu intinya. Ya, dikeluarin dari agama, dikeluarin dari negara. Kenapa Tuhan seluruh alam mewajibkan bersedekah 2,5% tepat sasaran? Agar nggak saling memanfaatkan dan nggak saling dimanfaatkan. Yang penting kewajibannya udah dipegang. Kewajibannya udah dipegang. Mau kata kasarnya begini nih, orang bekerja, punya duit banyak, bingung kadang-kadang nih ngeliat orang kesusahan, ngeliat orang kelaparan, kadang-kadang pengen ngeluarin duit mulu sampai boros dan lain sebagainya. Jadi intinya itu tadi. Makanya Tuhan seluruh alam mewajibkan bersedekah 2,5%. Agar apa? Agar nggak dimanfaatkan dan nggak saling memanfaatkan. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Artinya yaitu orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya. Yang berbuat ria, artinya apa? Orang yang sombong,
Yang berbuat ria, yaitu orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sholat. Orang yang ngebanding-bandingin sholatnya, sembayangnya, perbuatan ibadahnya, nggak diterima sholat sama sembayangnya. Kenapa? Karena tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran, di surah Al-Ma'un. Artinya orang yang sombong, nggak diterima sholat sama sembayangnya. Jadi guru kamu siapa? Guru saya Al-Quran. Saya berpegangnya ke Al-Quran. Udah kamu sama guru kamu aja ke neraka jahanam. Kenapa? Karena tertulis dengan jelas dalam Al-Quran. Yang berbuat ria, yaitu orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sholat. Artinya apa? Orang yang ngebanding-bandingin sholatnya, sembayangnya, perbuatan ibadahnya, sama sholatnya, sembayangnya, perbuatan ibadahnya orang lain. Maksudnya dalam golongan orang yang berbuat ria atau orang yang sombong. Artinya nggak diterima sholat sama sembayangnya. Itu intinya. Dan enggan memberi bantuan. Sekarang begini nih, kadang-kadang ada orang nih yang pelitnya minta ampun, udah ngeluarin kewajibannya 2,5%, tapi ngelihat orang kelaparan, itu wajib nolong juga. Jangan mentang-mentang udah ngeluarin 2,5%, ngelihat orang kelaparan, ngelihat orang itu nggak nolong. Jangan kayak begitu. Jadi intinya, meskipun udah ngeluarin 2,5% tuh, kalau ngelihat orang yang kelaparan atau orang yang butuh makanan, ditolong aja, baru dikasih pekerjaan. Tapi menolong itu 1 kali atau 2 kali. Kalau menolong itu 1 kali atau 2 kali. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Tuhan seluruh alam itu nggak suka ngelihat makhluk-makhluknya saling memanfaatkan dan dimanfaatkan. Makanya mewajibkan 2,5%. Intinya apa? Intinya kalau tahu dimanfaatin atau tahu dimanfaatkan, ditinggalin, jangan ditolong lagi. Kenapa? Karena Tuhan seluruh alam itu sifat yang paling dibenci oleh bokap sama nyokap itu apa? Sifatnya itu lempar-lempar kesalahan. Jangan sampai saling menyalahkan karena dimanfaatin sama orang lain. Jadi poin pentingnya, kalau udah tahu dimanfaatin, lapor aja sama Pak Polisi atau Pak TNI, nggak apa-apa, sama siapa aja lapor aja, nggak apa-apa. Jadi poin pentingnya itu di situ, dicatat. Segala sesuatu yang diajarin sama agama itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalau nggak tahu mengkaji Al-Quran, bertanya kepada yang tahu. Jadi poin pentingnya bagaimana? Poin pentingnya nih, kalau pengen belajar sholat kayak gimana Ustaz? Kalau pengen belajar sholat, nih kayak begini nih. Ditulis nih, tulisan yang gede-gede nih, pakai pulpen nih. Ditulis tulisan yang gede-gede, pakai pulpen. Kita beli buku bacaan sholat tuh. Ditulis yang gede-gede, terus udah ditulis yang gede-gede, taruh di depan sejadah. Ditaruh depan sejadah begini nih, digetakin aja di depan sejadah. Digetakin aja, pokoknya digetakin tuh. Sambil begini, sambil matanya melotot kayak gitu, melotot matanya sambil ngebaca itu, masih diterima sholatnya, masih diterima. Jadinya nggak ada yang takut untuk belajar sholat. Sholat itu bisa di mana aja. Yang penting itu ngejauhin larangan agama, nggak nyiksa diri sendiri, terus nggak nyiksa orang lain. Puasa itu cuma diwajibin 1 kali doang dalam seumur hidup manusia. 1 kali doang, nggak berpuasa selama-lamanya nggak apa-apa. Yang penting kalau bulan Ramadan, ngehargain bulan Ramadan aja. Terus kan ada tuh katanya orang kalau nggak berpuasa 1 hari, tuh harus memberi makan 60 orang. Bener apa salah? Salah. Kenapa? Karena itu masuknya dalam golongan orang yang menyiksa diri sendiri. Tapi itu hadis itu perkataan yang membenarkan tentang perbuatan yang paling banyak pahalanya dari semua perbuatan ibadah. Apa perbuatannya? Perbuatannya itu kalau nggak bisa nyenengin banyak orang, minimal nyenengin 1 orang. Yang penting harus orang yang baik. Terus nih untuk anak-anak nih, yang punya orang tua jahat, diwajibin berbakti apa enggak sama orang tuanya? Enggak diwajibin. Diwajibin berbaktinya kepada yang baik. Contohnya nih, punya saudara
saudaranya baik, berbaktinya sama saudaranya aja nggak apa-apa. Intinya harus berbakti kepada yang baik. Kalau saudaranya jahat semua bagaimana Ustadz? Kalau saudara jadi nyokap membokap jahat semua bagaimana? Berbaktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Tuhan seluruh alam pernah menyuruh saya untuk menulis suatu perkataan. Kalau ingin berbakti itu kepada yang baik. Kenapa? Karena ketika yang jahatnya masuk neraka jahanam, yang berbaktinya ikut masuk neraka jahanam juga. Jadi intinya tetap harus berbakti kepada yang baik. Kalau yang jahat tinggalin aja. Kenapa? Karena saya kalau berbakti kepada contohnya. Karena nanti kalau anak berbakti kepada yang jahat, ketika yang jahatnya masuk neraka jahanam, yang berbaktinya ikut masuk neraka jahanam juga. Jadi poin pentingnya ketika orang tua jahat atau saudara-saudara jahat dan lain sebagainya, berbaktinya harus kepada yang baik. Itu intinya. Jadi poin pentingnya itu di situ. Nggak diwajibin, nggak dosa. Yang dosa itu berbakti kepada yang jahat. Kalian kan punya kalian pikiran, udah tahu salah kok masih dilakuin. Bingung dong. Makanya berpegangnya ke Al-Qur'an aja. Jadi poin pentingnya itu di situ. Islam itu asli agama mana? Agama bangsa Indonesia. Makanya kalau di sholat tahajud ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Kalau dari dulu agama Islam aja nggak mungkin ada candi. Makanya kalau orang-orang nih belajar agama dengan benar, semua kitab itu saling berkaitan satu sama lainnya. Saling berkaitan. Kitab apa yang dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya? Kitab Al-Qur'an. Jadi berpegangnya ke Al-Qur'an aja. Jadi poin pentingnya di situ. Makanya bagusnya nih di Candi Borobudur. Kan Candi Borobudur tuh. Di sampingnya dibangun masjid, baru ditulis Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Apa bedanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir? Emangnya Tuhannya orang dulu sama Tuhannya orang sekarang berbeda? Enggak, sama. Makanya itu tadi. Kecuali Candi Borobudur adanya di Saudi Arabia. Di Candi Borobudur adanya di Pulau Jawa. Berarti benar, Islam asli agama bangsa Indonesia. Jadi poin pentingnya tuh di sini dicatat nih untuk malaikat-malaikat, untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan masih di jalan yang benar, dicatat. Meskipun disuruh belajar ke Al-Qur'an, tapi tetap harus menjadi contoh yang baik. Kenapa? Karena saya kemarin punya kucing 2. Ditenggelamin sama saya. Kenapa? Karena disuruh sama Tuhan seluruh alam, terus disaksiin sama Al-Qur'an. Hewan aja dihisap kalau dikasih akal, dikasih pikiran, itu dihisap sama seperti manusia. Apalagi orang-orang yang mempunyai kelebihan. Jadi poin pentingnya, meskipun disuruh belajar ke Al-Qur'an, tetap harus menjadi contoh yang baik. Kenapa? Karena semuanya itu akan dihisap. Jadi poin pentingnya itu di situ. Dicatat. Nanti sambung lagi. Makanya tuh tompelnya tuh ada di sini, di pundaknya ada. Mau debat kemana aja silahkan. Di setiap mata kakinya ada. Di setiap sininya juga ada, di setiap sendinya. Ada tai lalatnya, sampai ke ubun-ubun ada tai lalat saya. Jadi poin pentingnya tuh, yang bermain-main sama pikiran, disumpah sama Al-Qur'an, jangan berbohong. Berbohong itu menimbulkan fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi bisa dibuktiin dengan kematian, itu intinya. Saya itu pemimpin pasukan Garuda sama pasukan ikan pari. Dulu itu ada yang namanya Pak TNI atau Pak Polisi yang ditugasin untuk mencatat anak-anak yang dapat ranking atau yang nggak dapat ranking, yang bersekolah. Makanya sistem kepemerintahan yang paling tertutup kepemerintahan mana? Kepemerintahan bangsa Indonesia. Rajanya mana? Rajanya saya, rajanya. Dibiarin hidup sengsara dari kecil untuk menjadi raja yang bijaksana. Dicatat, nama saya itu udah dicatat sama Pak TNI. Ada Pak TNI yang mencatat nama saya.
Namanya Agung Nur Surojo. Di sekolahnya di SDN Penjaringan 05 Petang di Jakarta Utara, Penjaringan. Jadi jangan ngancem-ngancem, saya orangnya paling gak tegaan. Saya paling benci saya orang diancem-ancem, itu intinya. Jadi poin pentingnya nih, fokusnya ngejaga anak-anak kecil aja. Anak kecil itu nyontoh siapa? Nyontoh orang tua, ABG dan lain sebagainya. Kalau diajarin yang gak bener jangan mau. Jadi poin pentingnya itu di situ. Kalau ada apa-apa bikin video atau lain sebagainya lapor aja, atau bawa Al-Qur'an, bawa Al-Qur'an nih, bawa Al-Qur'an kayak begini nih. Lagi bosen-bosen sambil baca Al-Qur'an itu sama maknanya. Yang dimaksud sholat malam itu membaca Al-Qur'an dan maknanya, bukan la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu salah. Kenapa? Karena tertulis dengan jelas dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf. Tuhan surah Alam itu memberikan peringatan kepada orang yang banyak berzikir. Kenapa? Karena nyalain Tuhan surah Alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu ajarul lajina yulhiduna fi asma'i sayujauna maka anu ya malun. Bahasa Indonesianya, dan Allah memiliki asmaul husna maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan asmaul husna. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tuhan surah Alam memberikan peringatan di dalam Al-Qur'an kepada siapa? Kepada orang yang banyak berzikir. Kenapa? Intinya itu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan surah Alam. Nanti banyak berzikir terus ngeluh, itu nyalain Tuhan surah Alam. Makanya berpegangnya ke Al-Qur'an aja terus. Jadi poin pentingnya tuh, berzikir boleh tapi jangan dihitung-hitungin. Nanti bukannya dapat pahala tapi dapat dosa zikirnya. Itu intinya. Jadi baca Al-Qur'an itu nggak masalah, mau sambil tiduran lagi begini nggak apa-apa, sambil baca Al-Qur'an mah. Yang penting kelakuannya sesuai sama omongan. Jangan baca Al-Qur'an kelakuannya kayak binatang. Tonjokin langsung injek-injekin. Itu intinya. Al-Qur'an itu petunjuk sekaligus peringatan. Jangan takut kalau mengkaji Al-Qur'an. Kalau nggak tahu bertanya kepada yang tahu. Kalau saya itu punya kendalanya apa? Ketika saya berinteraksi sama orang dirasukin sama pelaku-pelaku indoktrinisasi. Ya saya mah nunggu aja. Saya keren, ada mega Korea juga, keren juga. Makanya nih, kalau orang yang pernah meninggal nih. Orang pernah meninggal, ngelihat orang yang pasukannya kayak begini. Ngelihat orang nih yang pasukannya kayak begini. Kayak begini pasukannya. Pas di alam kubur kan pada berantem tuh, malaikatnya lagi pada berantem tuh. Melihat pasukannya kayak begini pasukannya nih, kayak begini pasukannya.